Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema iOS. Dan tema iOS yang kali ini kita akan bahas, menurutku sih temanya super duper keren. Dan tema ini saya dapatkan dari salah satu rekomendasi teman kita. Oh ya, di review kali ini kita hanya akan membahas satu buah rekomendasi tema iOS. Tapi saya akan buatkan sedetail mungkin, karena banyak banget kostumisasi yang bisa kalian terapkan di tema ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke full reviewnya dan kostumisasi apa aja yang bisa kita terapkan di tema ini, terlebih dahulu nih buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul UI 15 Pro. Ukuran file dari tema ini lumayan besar ya, 53,5 MB. Sementara untuk desainnya ring. Dan tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Ada widget dinamik ataupun dynamic widget yang cukup keren. Bisa kalian expand dari mulai perakiran cuaca. Dan untuk musiknya dia klasik ya, untuk tampilannya dia seperti kaset-kaset zaman era 90-an ataupun era 80-an. Dan untuk widgetnya kalian bisa ganti, cukup mengetap di bagian sini. Untuk widgetnya dia gonta-ganti ya. Dia keren-keren widgetnya ya. Oke, sementara untuk icon pack pada tema ini, icon packnya hampir mirip seperti icon pack standar. Tapi jika kalian menggunakan tema ini, maka secara otomatis ataupun ininya dia text labelnya akan hilang. Walaupun sebenarnya di sini saya menggunakan label text. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oke nih, untuk di bagian papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tampilannya numeric numbernya mirip seperti iOS, walaupun emang gak ada embel-embel emoji di bagian bawah. Tapi kalau saya pribadi sih saya lebih suka tampilan yang seperti ini. Gak terlalu ramai di bagian numeric numbernya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini yang pasti merubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan, dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini juga udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan sangat disayangkan untuk di bagian sini dia nggak mengalami perubahan yang signifikan. Kontrol volume pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, dan tema ini sayangnya nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Oh iya, dari kemarin ada yang minta dibahas untuk di bagian kalkulator. Oke nih, untuk di bagian kalkulator, mana kalkulatornya? Oke, untuk di bagian kalkulator sayangnya tema ini belum ada perubahan. Sementara untuk recent app pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Oh ya, untuk di bagian home screen tuh wallpapernya bisa kalian gonta-ganti. Cukup kalian mengetap di bagian sini. Ada banyak banget pilihan wallpaper yang keren-keren. Aku sendiri belum menghitung untuk bagian wallpapernya, mungkin ada sekitar 30 ataupun 35. Yang pasti wallpapernya dia keren-keren ya. Dan hampir untuk stok wallpaper dari iOS itu ada di sini. Dan oke nih, sekarang kita akan bahas untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen ini tampilannya agak sedikit beda. Ini udah aku kostum. Nanti untuk cara kostumisasinya kita akan bahas. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Sementara untuk di bagian bawahnya ada widget jam dan juga perakiraan cuaca, hari, dan juga kalender juga. Oke, kalian bisa mengetap di bagian sini. Untuk swipe ke bawah di sini ada always on display, dan untuk always on display-nya dia keren ya, lain daripada yang lain. Dan ini bisa kalian pilih, ada beberapa pilihan. Tapi kalian nggak bisa mengetap di sini untuk menggonta-ganti pilihan untuk always on display ataupun AOD-nya. Nanti pilihannya ada di setting. Jadi hanya kalian bisa menentukan satu pilihan aja, mau pilih yang mana untuk always on display-nya. Dan oke nih, tap di bagian bawah sini. Di sini ada kostumisasi terutama untuk di bagian lock screen. Dari mulai dinamik. Dinamik ini untuk tampilan di bagian pengisian daya ya. Sayangnya kita jauh ke pengisian daya. Jadi kayaknya coba.
Kita akan coba untuk pengisian dayanya. Oh, di animasinya akan jadi seperti ini untuk pengisian dayanya, full kalender gitu ya. Ini keren ya. Oh, dia jadi akan langsung seperti ini untuk pengisian dayanya. Dan ini ada banyak pilihan untuk di bagian pengisian daya. Tuh. Dia keren-keren untuk bagian pengisian dayanya. Ada yang seperti ini, seperti ring gitu. Tapi dia hanya kayak gini aja, nggak bisa gonta-ganti ya. Walaupun di sini pilihannya untuk di bagian dinamik itu banyak banget. Atau mungkin untuk tampilan di bagian pemutar musik. Saya sendiri belum coba satu persatu untuk tampilannya. Coba kita akan putar musik di bagian dinamiknya. Jangan kencang-kencang, takut kena copyright. Dia hanya seperti ini aja, jadi nggak ada dinamik yang seperti tampilan di bagian bawah sini ya. Ini sih saya nggak tahu nih untuk di bagian mana ya, kalian bisa otak-atik sendiri. Nanti kalian bisa menulisnya di kolom komentar ini fungsinya untuk apa. Dan oke, kita akan lanjut untuk di bagian tampilan kostumisasi di bagian lock screen-nya. Di sini ada waktu. Dan waktunya ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. Ada sekitar 8 pilihan yang bisa kalian gunakan. Jadi kalau biasanya tema iOS itu untuk tampilan waktunya dia pilihannya ada seperti ini dengan cara mengklik. Tapi di sini udah ada pilihan 8 aja. Jadi kalian nggak bisa menampilkan lebih dari 8 untuk kostumisasi di bagian waktu ataupun time-nya. Sementara untuk kalender ataupun harinya di sini bisa kalian gonta-ganti ya. Widget. Dan untuk widget juga bisa kalian kostum. Dan untuk standby mode ini yang tadi kita bahas. Misalkan kita bahas kita gunakan standby mode yang ini. Oke, maka untuk di bagian standby modenya dia akan jadi seperti ini. Jika kita bilang ini, oke, dia standby modenya akan seperti ini. Jadi nggak bisa kalian gonta-ganti langsung dengan cara mengetap. Ada pilihannya di bagian setting. Dan saya suka untuk tampilan yang seperti ini. Ini keren ya. Ada animasi-animasinya gitu. Dan oke nih, untuk tap 2 kali masih di bagian sini. Untuk widgetnya ini bisa kalian gonta-ganti ya. Dan untuk widgetnya bisa kalian kostum. Caranya kostum di bagian widget sini. Nah, ini untuk di bagian ring widget, ini yang di bagian atas ya. Like widget yang di bagian sini. Dan ini posisinya juga bisa kalian rubah. Caranya di bagian setting. Nah, untuk widget musiknya, lock screen widget musik bisa kalian ganti. Ini yang pasti keren banget ya. Dan untuk warnanya ini juga bisa kalian rubah-rubah untuk di bagian saturasi warnanya di bagian widget. Standby mode widget. Nah, ini widget, temnya juga bisa kalian rubah-rubah. Di bagian atas atau di bagian bawah seperti ini. Ini keren ya. Tuh. Dan oke, untuk bisa memunculkan kostumisasi seperti ini, jangan lupa kalian masuk ke bagian setting. Kalian buka untuk aplikasi temanya terlebih dahulu. Kemudian pilih di bagian kostumisasi, pilih di bagian gaya kunci, kemudian pilih kostumisasi. Dan di bagian sini sebenarnya yang perlu kalian aktifkan hanya di bagian sini. Music player kalian aktifkan. Kemudian untuk di bagian standby mode which kalian aktifkan. Tapi yang standby is always present ini kalian jangan aktifkan. Nanti itu layarnya akan nyala terus. Charging animasi kalian aktifkan. Dan kayaknya hanya itu aja yang perlu kalian aktifkan. Untuk fingerprint nggak perlu kalian aktifkan ya. Karena ini nggak ngefek. Jadi hanya beberapa bagian, hanya beberapa MIUI aja yang support untuk fingerprint display ataupun animasi untuk di bagian fingerprint, terutama untuk Xiaomi yang udah mendukung fingerprint in display.
Dan oke, mungkin itu aja sedikit review ataupun tutorial cara kustomisasi di tema UI 15 Pro. Sebenarnya saya ada banyak banget tema pilihan untuk di bagian tema iOS. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini ada kebelet dan ada Hyper UI, dan di sini juga saya punya tema Triple X, itu temanya super duper keren. Nanti kita akan bahas di lain video. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu untuk dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.